Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu, bermuajah di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan diijabah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Jadi mata kuliah yang sekarang kalian ikuti namanya Technopreneurship. Ketika entrepreneur bertemu dengan teknologi, itulah dinamakan Technopreneurship. Ya. Jadi kemarin ada 4. Saya membagi aktivitas kerja manusia menghasilkan uang, itu ada 4. Apa saja? 1, employer. Ya. Employer itu orangnya, istilahnya pekerja. Kalau aktivitasnya namanya employee, pekerja. Yang kedua, self-employee atau pekerjaan diri sendiri. Ya. Kalau orangnya ya pekerja diri sendiri, self-employer. 3, entrepreneur. Ini orangnya entrepreneur, artinya pengusaha. Aktivitasnya namanya entrepreneurship, usaha atau kewirausahaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah technopreneur. Ini orangnya, ya, technopreneur. Kalau aktivitasnya namanya technopreneurship. Kalian bisa cek di YouTube saya. Jadi yang nggak masuk atau teman-teman yang lain dicek pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 itu sudah saya upload di YouTube. Seperti sekarang ini juga saya video, saya rekam dan CCTV-nya semua. Salam. Itu nanti saya yang diputri juga, mesti dicek ya, ngajar saya yang diputri juga saya rekam. Ya, Technopreneurship. Channelnya Akhlis Munazili. Itu lama, 2009, akun 2009. Makanya channel saya itu youtube.com/Akhlis Munazili. Ya, karena dulu itu mudah, di customize itu bisa. Kalau sekarang kan tidak bisa, harus mencapai berapa subscriber baru bisa diedit, customize. Kalau saya akun lama, jadi langsung youtube.com/Akhlis Munazili atau cari saja Akhlis Munazili ketemu. Itu ada Technopreneurship 1A. Kalau 1A itu berarti yang putri, 1B yang putra, 2A yang putri, 2B yang putra, 3A yang putri, 3B yang putra. Ya, sampai belum KB ya, lihat semua, jangan lihat yang putri toh. Walaupun materinya sama, walaupun
Tapi kan suasana itu kan membuat jadi berbeda. Apalagi ketika tanya jawab. Ada pertanyaan ya, semakin banyak yang tanya saya kan semakin banyak jawab. Artinya banyak yang saya korek di situ, ilmu-ilmu saya yang mungkin pengalaman-pengalaman itu terkorek semua. Di situ saya jelaskan perjalanan saya mulai bayi, mulai balita sampai sekarang. Mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, D1 dulu, D1, S1. Tapi masih sampai S1 kalau tidak salah. Masih sampai lulus S1 itu. Perjalanan saya terutama pada bagian menghasilkan uang, menghasilkan pemasukan. Saya taruh sama semua. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong laptopnya ditutup semua. Nah, saya minta waktunya sekitar 30 menit lah, khusus untuk memperhatikan saya. Mau kemana ini? Mau minum? Ya, gak apa-apa, minum itu boleh. Minum itu boleh. Ditutup laptopnya, bisa di-sleep, di-shutdown, ditutup. Perhatikan saya ini butuh perhatian. Perhatikan saya akan menyampaikan sedikit materi. Ya, semoga bisa menginspirasi semuanya. Dan hanya yang sedang kuliah semuanya. Ditutup, matikan, sleep, sedang, ditutup. Ini kok mesti adik-adik kelas ini, Mas, makan lah Mas, siap nih kelas ini, udah nih pagi sudah merintih. Ikut tapi cuma nih adik toh, soalnya rawani, mau ngomong gak berani, cuma di hati toh. Ini lah adik-adik kelas ini, aslinya yang wakil ini. Waktu Pak Akil sih gue garap tuh biasa. Tapi ya gak apa-apa, memang seneng aku ganggu. Ganggu, maksa, seneng aku. Ya lumayan bisa ngajar banyak orang ini kan, daripada sedikit kan. Jarang-jarang ya. Saya dimanapun, Mas Akis, rukyah itu apa? Rukyah itu donga, berdoa dengan ayat Al-Quran bertujuan untuk berobat. Aku pengen rukyah loh. Ya wes ayo saiki. Dimanapun itu, walaupun di lapangan, di kantor desa, kantor kabupaten, ya wes langsung paling 30 menit selesai. Ya. Kalau ada kesempatan pasti hajar langsung. Gitu. Mau kita aja orang yang tidak mau rukyah itu kita rayu biar mau. Sedangkan ini sudah ada di depan mata, mau dirukyah langsung hajar gitu. Tidak usah berpikir lama. Nah sampean ini kan ngono pada karo. Saya ada kesempatan untuk sampai ya sekarang ya mengajar ya eman gitu. Walaupun sing disalahne kok kakak kelas gak apa-apa kan betul aku sing disalahne jarang-jarang gitu ya. Kayak ditutup dulu Mas, sing gak ditutup tak dongakne bojone irunge ngene wis aja salahne aku besok ya sampean bojone irunge ngene ya. Dongane Pak Akis ya. Wis, ayo ditutup. Insya Allah dongaku mati. Insya Allah dongaku mati. Kenapa? Karena doanya orang dolim itu
Lah saya ini orang yang banyak dizolimi. Bisa dicek YouTube saya tadi itu pertemuan 1, 2, 3 saya cerita. Ya. Tapi itu masih belum yang belum tragis itu masih. Ya. Masih ada yang tragis sebetulnya ya. Cuma memang belum saya ungkap. Ya nanti lah. Oke, untuk teman-teman semua ya. Hari ini barakallah teko telat iku Allah kemarin ditungane. Sing teko gak telat juga gak salaman gawe dungane. Oke, hari ini kita bahas tentang studi kelayakan usaha. Pertemuan 1 kita bahas tentang pengantar technopreneurship. Apa itu technopreneurship? Contoh-contoh technopreneurship sudah kita bahas. Ya, Gojek, Facebook, Google, YouTube, Tiket.com, Traveloka, dan aku, dompetku, OVO. Banyak sekali itu semuanya technopreneurship. Ketika usaha bertemu dengan teknologi, itulah technopreneurship. Sekarang ini miliarder orang terkaya di dunia, terkaya di Indonesia, bukan orang yang punya tambang minyak, bukan orang yang punya tambang batu bara, bukan orang yang punya sawit, kebun sawit, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang memegang teknologi, yaitu technopreneurship. Technopreneurship. Berapa mereka dapat dari situ? Ada yang tahu Facebook Ads? Facebook Ads ada yang tahu? Instagram Ads, Google AdSense. Itu berapa banyak pemasukan mereka dari situ? Ada yang jadi YouTuber? Sudah dapat, sudah monetize, sudah dimonetize. Ya. Itu berapa? Ya. Mereka itu ngasih ke istilahnya YouTuber itu ya, itu paling sekitar 5-10% dari iklan yang didapatkan ya. Jadi ada perusahaan, ada produk yang mau diiklankan, mereka kan bayarnya ke YouTube ya, bayarnya ke YouTube, bukan ke YouTube Pak, ke Google ya, betul ya. Jadi Google sebetulnya kan istilahnya Google, cuma dia kan banyak cabang perusahaannya termasuk YouTube. Nah dia bayar ke situ, diiklankan. Nah, itu yang dikasihkan ke YouTubernya itu paling tidak sampai 10%. Nah, tapi yang dari YouTuber aja sudah waya gitu loh pemasukannya. Apalagi ya YouTube-nya ya 10 kali lipat. Ya. Kemudian menggali ide bisnis sudah saya ceritakan. Ceritanya itu tidak besar saya sendiri yang saya ceritakan. Enak ngerasani awal dewi. Ngerasani kita sendiri itu lebih enak daripada ngerasani koncone. Ide bisnis yang sudah saya ceritakan apa? Jualan kerupuk ya. Salon kan pekerja.
itu nggak jadi. Warung, iya komputer, teknisi komputer, ya. Cilok kan pas bukan saya yang saya masih itu ya. Warungnya sudah yang bangkrut sudah saya sampaikan. Oh iya, kenapa warung saya tutup? Oh tidak kabur ya. Ini seileng berarti mancep. Ya, yang saya ceritakan tuh mancep. Soalnya gawe iki lho iki. Terngiang-ngiang iki seekole tak gede ekole ngeng-ngeng tiba kabur warungku tutup. Kerupuk tutup ya? Kenapa tutupnya? Habis. Oh iya, tidak. Jadi pegawai saya itu yang untuk goreng kerupuk pindah keluar Jawa, dan saya tidak siap untuk kaderisasi. Ya, jadi akhirnya tutup. Nah, sampai gawe organisasi muga ada kaderisasinya ya tutup. Terus pertemuan ketiga, prinsip dasar bisnis. Kemarin saya ceritakan prinsip dasar bisnis. Saya atau ngomong-ngomong ya, tak tanya ini loh, si Fragman. Apa prinsip dasar bisnis menurut saya? Wes, saya ngomong wes. Kerja sama, partnership. Wah, Mas, apa? Membangun usaha. Berarti prinsip dasar bisnis harus membangun, artinya bertumbuh, grow, harus bertumbuh. Jadi nggak jalan, usahanya jalan kemana? Jalan di tempat. Ya orang jalan. Apa? Modal dari L, gak GL. Modal L, itu L. Modal. Prinsip dasar bisnis modal. Sama yang tak kei modal ya, tak kei modal dia usaha, iso jalan dah? Nggak tahu. Saya sampaikan, saya ulangi lagi. Oh ini yang masuk. Prinsip dasar bisnis beranian. Gak masuk ini. Gak masuk ini. Ada udah masuk. Siapa sih masuk ini? 4 orang ya. 4 orang ya. Ayo masuk. Masih ingat gak? Prinsip dasar bisnis apa? Masuk aja mas. Apa? Sing masuk. Apa? Orang masuk bisa. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Iku zaman kuliah. Yang masuk. Yang Pak Haris jelaskan kemarin. Hah? Oh iya, balik ya. Ya balik. Kemarin kan balik. Aku ini wedi kok. Doaku bener-bener balik mas. Saya takut pada diri saya sendiri kok. Moro-moro doaku terkabul, benar aku lah merasa bersalah kok. Pas reuni ketemu di Pak Kris.
Aku dihajar. Pura-pura sampean bersyukur ini. Yang masuk, yang tidak masuk. Masih ingat ya? Prinsip dasar bisnis. Yang masuk. Ini kalau lihat di YouTube saya pasti ada. Berarti tidak masuk. Tolong yang tidak masuk, ya nanti tonton. Ya pakai inilah, pakai headset sambil direnungi gitu kan. Subscribe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Balik. Prinsip dasar bisnis harus bertakwa pada Allah Subhanahu. Itu kunci harus dipegang. Jadi bukan hanya nyari untung, bukan hanya nyari penghasilan, nyari pemasukan, tapi tetap dipegang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip dasar bisnis. Gak ono anak kuliah ilegal Ibrahim. Perangan Ibrahim. Bukan teknologi yang kuat, bukan modal, bukan kerjasama, bukan apa tadi? Pertumbuhan. Makin banyak yang tidak kuat. Setannya menang. Makin banyak yang istrinya jelek. Tidak apa-apa. Yang di dalam doakan juga, Pak. Yang bertahan doakan juga. Yang bertahan semoga istrinya cuan. Amin. Wedok beneran. Amin. Duduk sing kawin. Banyak sudah perempuan-perempuan yang kawin. Mau kemana ya? Oh, pertemuan sama siapa? Oh, Bapak Iko. Ya. Sukses ya. Aja sampai ngono. Ampun Pak, silahkan Pak. Enggak apa-apa. Memang tereliminasi. Pak, boleh tanya Pak? Ya, saya dulu. Kalau saya banyak yang tereliminasi. Ya, kita semua ini kan ahli surga. Iya, ahli surga, keturunan surga. Kita ini keturunan surga. Percaya kan? Percaya. Cuma ya di dunia ini nanti banyak akhirnya yang tereliminasi. Akhirnya lebu neraka, naudzubillah summa naudzubillah dari. Ya muka-muka husnul khotimah kabeh, muslim kabeh. Ya. Kapan? Husnul khotimah kapan? Lek sampean besok husnul khotimah. Ya, tapi sebelum diri. Tidak kuat mengerjakan TA tugas akhir mahasiswa ini. Bahaya. Ojo sampai ya. Ojo sampai. Alhamdulillah. Buat mahasiswa tidak kuat mengerjakan tugas akhirnya, waduh, masuk mjptinjus.com ojo ya, ojo, masih berat, tetap jalani, gak lulus ya apa-apa, mau dunia, semangat, lulus. Apa tanya apa? Ini Pak, kalau memang prinsip dasar berbisnis itu bertakwa kepada Allah, bagaimana dengan bisnis sukses seperti mana itu Pak, yang bukan beragama Islam? Ya. Bagaimana dengan bisnis seperti itu? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus bagaimana yang mereka non-muslim? Soal itu tuh muridku. Muridku tak akan berani.
Ya, karena kita ini di Universitas Ibrahimi, mahasiswa santri, harus memegang prinsip-prinsip akidah agama Islam. Ojo sampai kok lulus terus buka klub malam, buka toko miras, narkoba, kan ojo. Sebetulnya kan bisnis Pak menguntungkan, lah barokah apa ora, halal apa ora, menurut ya harus kita pegang. Mereka SBN, kita tidak boleh menyalahkan yang lain, tidak boleh menjelek-jelekan. Tidak boleh menjelekkan itu. Kita juga tidak boleh merasa paling baik. Ya wis, apa yang kita yakini, yang kita jadikan pedoman. Aku yakin agama Islam ini apik, gawe aku dengan berbagai macam pengalaman saya, mulai mbah-mbah saya, orang tua, guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai, pengalaman masuk menjadilah Pak Haris yang sekarang ini. Dan saya yakini, aku yakin Islam itu agama yang baik. Saya yakini, saya pedomani. Wes, titik. Ojo terus nyalahkan agama yang lain, itu yang tidak boleh. Nah, karena kita harus yang menjaga perasaan yang lain. Benar. Lo bisnis kok dicampur-campur karo agama? Ya kudu lo bisnis orang hubungannya karo agama terus piye? Jadi ini kan jadinya kan yo iku mau nyaduk nyaruk sepenting untung. Ya harus dilihat, pertama bisnisnya harus halal. Wes halal harus manfaat barokah. Gitu loh. Gelap ngikuti apa yang disampaikan Pak Haris, monggo. Nggak ngikuti, yoga. Ini sudah saya sampaikan di awal pertemuan kuliah. Yang bisa saya berikan adalah pengalaman saya. Teori silahkan baca sendiri. Banyak teori yang saya share. Sudah di copy ya? Sudah di copy. Sekitar 93 file PDF. Satu PDF rata-rata ada yang 200 halaman, 100 halaman. Baca sendiri teorinya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Yang bisa saya berikan adalah pengalaman. Bagaimana Pak Ahlis kemudian bisa menyampaikan bahwa prinsip dasar bisnis adalah takwa pada Allah, itu karena pengalaman Pak Ahlis. Saya tidak nyari dalil, hadisnya opo, Qur'annya opo, sampai yang cari sendiri, insya Allah tidak akan jauh berbeda. Itulah pengalaman. Gitu ya. Paham kan? Paham Pak. Paham orang. Paham Pak. Gitu. Ya. Jadi yang lain ya. Sampai cari contoh sing apik-apik wae. Sekarang NU juga sedang mengembangkan, karena ini sudah di era industri 4.0. Ya, NU juga tidak meninggalkan itu. Ya, sekarang juga menggebu bergerak untuk mengikuti perkembangan teknologi. Berita NU channel, cari. Saya tergabung di komunitas YouTuber NU. Itu dari PBNU yang buat PBNU. Untuk militansi sekarang banyak dilakukan PKPNU, MKNU di semua daerah hampir sudah bergerak. Bidang aplikasi ada Node.
NUJ, NUJ. Terus sekarang sudah bergerak. Kemarin pengurus pusat NUJ sudah silaturahim ke sana, ke kantornya Facebook sama Google. NUKES itu juga ada, NUKES, NUKES, gantinya uang seperti itu. Bergerak, semuanya bergerak. Siapa mereka yang buat itu? Ya kalian-kalian ini. Sehingga teknologi ini semua. Ya kalian-kalian ini, engineer gitu. Ya. Lha sing mahat ali yo cek ngaji kan ngono. Sing gawe info channel kan yo sampean bagiane sing nyotek teknologinya. Sing ngaji yo mahat ali kan gitu. Aja diwalik sampean sing ngaji sing mahat ali sing nyotek. Wala wale. Ya. Tuh. Jadi saya memberikan tuh karena sampean mahasiswa atau murid saya, ya. Yang lain ya sebenarnya. Ini yang nonton channel ini yang mau pakai silahkan, mau ikuti silahkan, ya. Jadi itu prinsip yang harus kita pegang. Ya, pertemuan apa kali ini studi kelayakan usaha. Ya, jadi kemarin saya sudah minta teman-teman buat kelompok 5 orang. Nanti berperan 1 CEO, CMO, CFO, CTO, COO, berperan 5. Karena ada ini saya gambarkan di sini ya sambil bayangkan ya. Kotak di atas ini ada dewan direksi, pemegang saham, ngerti saham. Jadi saham itu ya duit, bentuknya duit, tapi dirupakan surat. Nama suratnya adalah obligasi. Ya, nanti berapa persen? Saham ini 100%. Nanti dibagi. Contoh ya, contoh ini. Perusahaan sampean. Ya, ini nanti kan kalian akan membuat perusahaan. Sebentar lagi. Buat perusahaan. Perusahaan itu nilainya berapa? Kok sampean gawe orang-orang anggaran? Oh, perusahaan ini umpamanya wis 1 juta aja, jangan besar-besar kan buat tugas. 1 juta. Berarti 100% sama dengan 1 juta. Pendiri perusahaan 5 orang kan, 5 orang itu kan, berarti 200 ribuan. Ya, berarti 20%. Megang surat 20%. Surat itu bisa itu nilainya bisa 1%. Gitu loh. 1% berarti per 1 surat berapa? 1 surat berarti kalau berarti 1 orang pegang 20 surat. 1 surat berarti berapa? 10.000. Ya, 10.000. 1 surat nilainya 10.000. Sekalian punya 20 berarti 200 kali 20% tiap orang. Wis, ayo. Nah, berarti sampean ini sebagai pendiri perusahaan dewan direksi. Ya, 1 juta. Nah, seumpama 1 juta ini saya tok. Wis kalian kerja, saya yang danai. Butuh berapa sih? 1 juta Pak? Oke.
Berarti 100% sama dengan 1 juta sama dengan 1 orang, saya sendiri pemegang saham utama. Jelas ya? Jelas ya? Itu saya sendiri. Tapi kalau 5 orang ya 5 orang. Tuh. Atau bisa juga 1 juta, 500.000 saya. Berarti saya pemegang saham 50%. Sing lainnya kalian. Berarti 10%. Gitu. Ketika ada rapat pemegang saham, saya yang kuasa. Karena saya yang megang lebih banyak. Saya yang kuasa. Gitu loh. Ketika saya tunjuk ini direkturnya yang jadi direktur, ya sudah semua harus tunduk. Mau saya pemegang. Saya memegang saham terbanyak. Ya. Paham ya? Itu namanya PPT. Jadi perusahaannya berbentuk atau berbadan hukum PPT, perseroan terbatas. Modelnya dari saham. Seumpama berjalan, kemudian sahamnya naik nilainya, umpamanya jadi 100 juta. 100 juta. Satu surat tapi berapa nilainya? Tadi kan 10.000 karena 1 juta. Sekarang nilainya 100 juta. Berarti per surat jadinya berapa? 100 juta berarti. Hah? Kira 1 juta. Satu juta. Iya, benar kan? Jadi 1 surat tadi 1 juta. Itu bisa berkembang ketika perusahaannya berkembang. Juga bisa menurun ketika perusahaannya menurun. Dan nanti tiap tahun ada tadi ya rapat pemegang saham, itu nanti ada pembagian hasil saham. Contoh umpamanya keuntungannya, katakanlah contoh ya 100.000 umpamanya. Contoh setahun keuntungannya 100.000. Ya wes dibagi 100. Ya berarti 1.000. Ya tiap pemegang satu tadi dapat 1.000. Lek sampean megang 20 suratnya berarti dapat 20.000. Jelas ya? Jelas ya? Nah itu apa namanya untuk pemegang saham. Makanya sekarang ini beberapa perusahaan yang kita tahu sudah dibeli. Contoh Instagram itu sudah dibeli. Siapa yang beli? Facebook. Ya. Instagram dibeli Facebook. Ya. Instagram pro Facebook. WhatsApp itu juga dibeli Facebook. Yang dibeli apanya? Sahamnya. Orangnya ya tetap, CEO-nya tetap, ininya tetap, perusahaannya tetap, sahamnya tetap yang dibeli. Itu loh. Ya. Awalnya Instagram tidak mau. Saya ingin membesarkan perusahaan saya sendiri. Si yang punya Facebook pintar, dia menegosiasi, jual Instagram ke saya. Instagram akan mati, segera mati kalau tidak dijual ke saya. Ya akhirnya negosiasi, nego-nego ya. Usah bro, ya akhirnya dijual. Dan sekarang Instagram sudah berapa
kecil-kecilan. Dia ada Instagram Ads, itu dari Facebook. Ya. Facebook dapat penghasilan dari mana? Dari dari ads, dari iklan Facebook Ads. Sekarang ini saya cerita Indonesia ya. Sekarang ini di Indonesia banyak pengusaha yang rela membayar Facebook berpuluh juta, bahkan ratusan juta untuk beriklan di Facebook. Kenapa mereka rela mengeluarkan uangnya untuk beriklan di Facebook? Kenapa? Ada kesibukan peminatnya. Ya karena banyak hasilnya. Hasilnya lebih banyak daripada iklan. Dia iklan paling habis 50 juta, tapi dia dapat pemasukan dari situ sekitar 500 juta. Kan juga apa-apa gitu. Ya. Pernah Facebook Ads? Belum pernah kan ya? Ya nggak apa-apa, dicek aja nanti di YouTube. Di YouTube boleh buka YouTube ya? Boleh. Nah, ojo di Facebook. Kok moro update status. Terima kasih Pak Alis atas ilmunya. Saya sudah bisa Facebook Ads. Langsung di tag Pak Alis. Langsung lah. Loh. Langsung tak bersih. Pak Zehol. Ustaz Suyono. Langsung screenshot ya. Jadi cerita biar ya nanti minimal pernah dulu Pak Alis cerita. Pak Alis sudah alhamdulillah sudah beberapa kali juga iklan di Facebook pernah, di Google pernah. Jadi mereka mendapatkan pemasukan dari situ. Awal-awal ya Facebook tidak ada pemasukan, tidak ada pendapatan. Downloadnya gratis, lawannya gratis. Sampai coba nanti dicari sejarahnya Facebook ya, coba dibaca artikelnya. Sampai ada seseorang siapa itu yang menawarkan konsep bisnis di Facebook. Sekarang ini Facebook adalah media sosial terbesar di dunia. Ya, dari situ ads tadi itu, dan dia bisa menjangkau konsumen yang nice produk. Tahu nice produk ya? Nice atau nice. Tulisannya itu NICHE, nice product. Ada yang tahu nice product? Nah, ini harus diketahui. Kalian tidak perlu menjual banyak barang. Kalian tidak perlu menjual barang yang semacam-macam. Cukup jual nice product, barang yang nice, niche. Apakah barang niche itu? Nice product itu apa? Dia adalah produk yang detail, produk yang spesifik, yang dibutuhkan orang. Contoh, ini analisanya. Ilmu ini saya dapatkan di seminar kemarin
kita ada seminar importer, gratis apa bayar? Bayar. Nah ini tak kayak awakmu gratis. Ketika kita menjual itu cukup nice produk. Apakah nice produk itu? Kita lihat dulu kalian fashionnya gimana. Tahu fashion ya? Senenganmu nih. Oh, saya senang di olahraga. Oke, olahraga. Olahraga apakah? Berarti kan produk olahraga. Produk olahraga itu sudah nice produk apa belum? Belum. Karena masih banyak sekali olahraga. Oke, kita ambil olahraga apa? Bola. Ya wis, olahraga bola. Nah, sepak bola maksudnya. Bola kan banyak juga. Ya, bola voli, bola basket. Kita langsung ambil sepak bola. Apakah produk olahraga sepak bola ini nice produk? Belum. Produk di sepak bola masih banyak. Ada bolanya, sepatu sepak bola, kaos kaki sepak bola, jersey, apalagi deker, apa semacam-macam. Maka ambil lagi, berikut lagi, munculkan, umpamanya kalian mau di kaos kaki sepak bola. Sudah nice produk belum? Sudah nice produk. Apa mana yang bisa diberikan kan? Kaos kaki sepak bola bisa diberikan lagi? Ya wes cukup punya. Jualan berarti sekarang ini sampai yang jualan kaos kaki sepak bola. Lengkapi di situ. Strategi pemasarannya gimana? Lah disinilah baru masuk teknologi. Entrepreneurnya, usahanya adalah jualan kaos kaki sepak bola. Duduk kaos kaki bayi ya, duduk kaos kaki anak-anak, duduk kaos kaki sekolah, duduk kaos kaki balet. Tapi kaos kaki sepak bola sampai harus lengkapi. Kaos kaki sepak bola, ya mungkin macam-macamnya, macam-macam ukurannya. Mungkin ada yang logo apa? Ya, logonya itu logo Manchester United. Aku dari gak mau seneng bola, Barcelona. Saya tuh suka bola itu cuma timnas Indonesia. Itu tuh, timnas Indonesia insya Allah pasti nonton deh. Dan rata-rata kalau saya nonton pasti kalah. Makanya kadang saya nggak usah tak tonton gitu. Nanti lihat highlightnya aja. Menang. Makanya harusnya PSSI itu membayari saya agar tidak nonton. Biar menang PSSI. Itu beberapa kali itu sudah saya titeni itu. Saya kadang waduh, malam ini kan ada sepak bola ya. Padahal saya sedang di jalan perjalanan, saya tidak bisa nonton. Dengar-dengar menang, alhamdulillah. Tinggal lihat aja highlightnya, ya kan, highlight sepak bola sudah ketemu semua. Pas nonton, wah, pas nonton mesti nonton bareng kan, kalah. Pasti ini, mesti tak tonton ke kamar. Sementing tak tonton dia jadi menang ya. Itu sudah nice produk. Makanya nanti ini tugas ini nanti teman-teman, apapun itu nanti ya. Kalaupun nanti jualan produk, ambil yang nice produk. Nah, barulah setelah ketemu, baru menginjak ke teknologinya. Ya, teknologi
teknologinya harus punya rumah. Apa rumahnya? Website. Jadi harus punya website. Kalau offline jualan harus punya toko, tempat, rumah. Wes. Sampai jualan offline harus punya tempat, entah itu rumahnya sampean, entah itu pinggir jalan, tapi kan harus ada alamatnya. Jualan di mana? Oh, di Comak, Skorjil, sebelum lampu merah, kan gitu. Jualan di mana? Oh, di Baluran, pas di tengah, alas gitu. Saya buat gubuk di situ, pinggir jalan masukin, ngalah sopos itu. Harus punya tempat. Jualan di mana? Tidak punya tempat, belum. Jualan mungkin tidak ada tempat, kan aneh. Harus punya, entah itu rumahnya sendiri, kartu nama, PT, apa, bangun tidur sejahtera. Bangun tidurnya. Ya, bangun tidur sejahtera. Alamat jalan apa? Mawar nomor 56 Sukorejo Situbondo. Apa? Omahku dewi. Ya apa? Siapa namanya? Ijar. Nama Iza Direktur. Lama. Gak mau. Direktur dewi PT Bangun Tidur Sejahtera. Kantornya udah ngomai dewi. Pekerjaannya di bola-bola ini. Ayo kerja lagi gitu. Itu gak apa-apa. Itu kalau offline. Online harus punya rumah, namanya website. Kalian yang punya teknologinya sing bisa. Bisa buat website? Bisa. Kalau belum bisa, berarti harus segera sebelum lulus Harus bisa. banyak pakai JS. Itu e-commerce-nya. Usahanya, entrepreneurnya adalah jualan kaos kaki, apa, sepak bola. Teknologinya adalah e-commerce menggunakan website. Sudah, inilah namanya teknopreneurship. Usaha bertemu dengan teknologi. Jelas? Atau membuat belikan.com. Apa? Nitip darah. Kalau GoFood kan beli ya. Ini. Nah, ini kunci lagi. Be the first or be the difference. Jadilah yang pertama atau yang berbeda. Gak bisa jadi pertama, berarti harus jadi berbeda. Beliin.com itu aplikasinya ya. Tolong belikan ayam goreng di pasar Sebagus, sate di depan Pegi, nasi sodu neng Mbok Yem. Oh, yes. GoFood bisa enggak? Guys, isonya beliin.com, dia ngisi, langsung masuk. Oke, siap. Total apa bu? Ayam goreng, sate,
nasi satu total 50.000, ongkos kirim sebagus Sukoharjo 10.000, total 60.000 bayar. Beli itu kok belikan. Buat ini tadi dari mana penghasilannya? Yang tadi yang belikan dari jasa, ya bayar jasa ongkos kirim. Buat saya tanya dulu sebelum ke ini, Gojek dari mana penghasilannya? Dari jasa, dari drivernya, pesanan driver. Kenapa senang driver? Karena itu setiap kilonya itu Bayar. 2.000 masuk ke perusahaan Gojek. Kalau agak salah saya yang baca. Apakah Gojek itu dapat penghasilan dari Mojek? Dari Mojek tidak? Kalau drivernya dari Gojek. Bukan. Gojeknya, Mojek drivernya. Oh. Katanya Gojek perusahaan. Ini sampean ini sebagai perusahaan, bukan sebagai driver. Gojek tidak dapat penghasilan dari Mojek. GoRide. GoFood, apakah Gojek dapat pemasukan dari jualan makanan? Tidak. Dari aplikasi. Jadi contohnya yang GoRide ini, si driver itu ngasih deposit. Contoh umpamanya 50.000. Setiap kali dia nanti dapat order, maka depositnya berkurang. Umpamanya 2.000, berkurang 2.000. Nanti ada lagi order lagi masuk ke aplikasinya, depositnya kurangi lagi 2.000 sampai 0. Wes 0, sudah dia tidak bisa lagi menerima orderan lagi, tidak ada notifikasi masuk, maka dia harus deposit lagi dari situ. Makanya Gojek itu bukan perusahaan transportasi, tapi perusahaan aplikasi. Startup bisnis. Nah, itu sudah teknopreneurs gitu. Ya kita mulai nggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil saja tapi realistis yang bisa kita kerjakan. Karena saya bilang bisnis yang baik adalah bisnis yang jalan dan menghasilkan. Jalan tok orang menghasilkan. Kaso kerja bakti. Versi Pak Ahlis ditambahin. Bisnis yang baik adalah bisnis yang berjalan, menghasilkan manfaat dan barokah. Barokah ya cepet. Ya. Tak doakan semuanya. Sing ngantuk juga ngantuk. Semuanya saya doakan semoga mendapatkan rezeki yang banyak, halal, manfaatnya. Amin. Yang penting itu sangat terasa sekali. Ya saya gak terasa. Ya nanti lah. Ketoknya gajinya wakang, tapi kok ya kurang. Jenenge gak barokah. Gajinya sidik tapi kok ya cukup. Jenenge gaji barokah. Lha sing manfaat iku sing piye? Manfaat sama dengan barokah. Kalau manfaat itu dia bisa jadi amal jariah. Itu rezeki sama oleh rezeki sama sisihkan sedekah infak itu jenenge sing manfaat.
Oh, iki digawe apa no? Cukup. Nah, itu jenenge barokah. Gawe ibadah. Nah, itu makanya manfaat barokah. Contoh lagi, kalau kemarin sempat saya contohkan yang kerupuk ya, yang buat aplikasi menyatukan semua pedagang kerupuk ya, dalam satu aplikasi ya. Saya contohkan lagi, nah umpamanya sampai buat layanan doa.com. Layanan doa. Latar belakangnya adalah banyaknya hafizah yang belum bekerja dengan apa istilahnya layak. Akhirnya rata-rata lupa karena tidak diders, tidak dimutolaah, lupa. Ini sempat saya bahas dengan teman saya, kita akan buat aplikasi layanan doa. Sempat. Jadi nanti ada yang membutuhkan doa, namanya layanan doa. Nanti ada program khataman bil goib, ada khataman bin nadir, tahlilan, hadat. Tinggal pilih menunya. Ya nanti tidak usah dipatok harganya, infak sukarela seikhlasnya. Nanti dia transfer berapa? 1 juta. Ya wes, 1 juta yang baca siapa? Kalau bil goib harus hafid, ya tahu khataman Al-Quran bil goib, tahu khataman Al-Quran bil goib itu tanpa baca Al-Quran itu bil goib. Sing iso mesti hafid. Rangkir orang bisa bil goib. Lagi nadir sambil baca. Apa contohnya ada kira-kira yang begitu? Banyak. Yuk sekarang kita di lingkungan pesantren, muda santri 10 itu sebentar pesantren. Kayak gimana? Kalau sama-sama, ini kota-kota itu. Oh saya butuh ditahlilkan orang tua saya. Ya mereka harus nyari kan? Iya. Gak usah aplikasi saja. Sementara ini layanan doa ada, tapi mohon maaf non muslim itu ada layanan doa, bisa dicek. Islam sepertinya belum ada ya, karena masih menganggap ini kayak tabu lah ya, menganggap tabu. Tapi saya kira no problem kalau bisa dijelaskan secara ilmiah, latar belakangnya jelas. Yang bisa buat siapa? Ya sampai ya. Masuk tahfidz kok dari aplikasi. Sampai yang bisa. Entah itu berbasis website online atau berbasis aplikasi mobile. Terserah sampai. Ini ide. Dapat pemasukan dari mana nanti kira-kira sampean perusahaannya? Dapat pemasukan dari mana? Kira-kira mbok potong kaya tegomen potong bayarane hafid. Ayo. Hah? Kayak apa? Lah iya kan potong berarti. Kok tegomen motong bayarane hafid. Yo, jangan di situ. Jadi tidak harus pendapatan itu langsung. Kalau kalian buat aplikasi seperti itu bisa, satu,
iklan. Jadi sambil-sambilnya iklan, mau iklan di aplikasi ini silakan hubungi admin. Masuk? Dua, donasi. Untuk pengembangan aplikasi ini, bagi yang mau donasi silakan rekan ini. Donasi. Jelas? Jelas. Jadi bisa dari itu. Tahu semadam? Iya, Pak. Semadam tahu? Tahu, Pak. Entrepreneur atau teknopreneur? Entrepreneur atau teknopreneur? Teknopreneur. Dia apa? Mengembangkan aplikasi antivirus. Penghasilannya dari mana? Donasi. Terus yang pro itu juga, Pak. Ya, sama member premium. Aplikasinya digratiskan semuanya, tapi ya terbatas. Fiturnya terbatas. Kalau mau pro, member bayar. Membership. Yang kedua, donasi. Tuh, perusahaan. Berjalan nggak perusahaannya? Berjalan sampai sekarang masih aktif terus. Cek semadam.net. Itu sudah entrepreneurship. Kalau kalian sudah memahami itu, insya Allah gak nganggur. Orang nganggur saja baik. Gak akan nganggur. Lulus kerja, gak apa-apa, kerja sih, cari pengalaman. Sambil lalu nanti mengembangkan usahanya. Nah sekarang ini kita tulis dulu bisnis plan-nya, buat rencana usaha. Siapa tahu nanti sampai bisa jalankan. Paham? Nah, kita tulis ini sudah saya kasih contoh bisnis plan. Ya. Sudah di-copy kemarin rencana bisnis atau bisnis plan. Ini yang saya contohkan lembaga pendidikan komputer. Ini dulu adalah tugas saya juga, dan alhamdulillah sudah saya jalankan. Ya, sekarang juga saya jalankan di sini. Ya, bisnis saya yang bertahan ini salah satunya sekarang lembaga pendidikan komputer. Saya buka juga di sini. Saya tanya sekarang, ketika saya buka lembaga pendidikan komputer, itu entrepreneur atau teknopreneur? Entrepreneur atau teknopreneur? Entrepreneur. Ono tes teknopreneur. Berarti si project bingung, Entrepreneur usaha, teknopreneur usaha tambah teknologi. Sekarang lembaga pendidikan komputer ini entrepreneur atau teknopreneur? Sekarang kita tanya lagi. Sampean jualan cilok, entrepreneur atau teknopreneur? Entrepreneur. Ya maksudnya sing usaha ya, sudah punya anak buah. Entrepreneur atau teknopreneur? Entrepreneur. Sampean jualan komputer, ya punya toko komputer, ada karyawannya. Entrepreneur atau teknopreneur? Entrepreneur. Sampean jualan kursus komputer, entrepreneur atau teknopreneur? Entrepreneur. Mana dia? Itu belum ada teknologinya. Iya, makanya entrepreneur.
bukan sampai yang buka kursus komputer online. Entrepreneur atau teknopreneur? Usahanya apa? Kursus komputer. Teknologinya apa? Online. Buat ini online. Sekarang yang sedang viral, yang sedang ramai apa? Ruang guru. Ruang guru. Iku lah. Wah, penghasilannya sudah enak. Bahkan dia sudah nyewa artis untuk jadi brand ambasadornya. Siapa brand ambasadornya Ruang Guru? Siapa? Brand ambasadornya? Dulu yang ini. Aduh, lupa saya. Siapa? Dia sih jadi Dilan gitu. Iqbal. Julian Kope Julian. Jadi brand ambassador. Ilmunya aslinya apa aslinya? Itu golongannya primadona, Ganesha Operation. Itu kan yang offline, ya toh? Offline, primadona kursus dulu, kursus LBB, Lembaga Bimbingan Belajar. GO, Generasi Ganesha Operation. Offline semua. Mereka punya tips and trik. Bahasa Inggris mengerjakan soal tanpa harus membaca. Tanpa harus membaca, iso bener kan? Dengan tips and trik. Kok tahu Pak? Saya pernah mengikuti. Karena ada polanya. Artinya itu tidak usah baca paragraf, baca. Oh, so ada polanya. Masuk. Dan itu mereka bawa jadi online, namanya Ruang Guru, belajar online. Suatu member satu member setahun dia kalau nggak salah sekitar 3 juta. Cukup username password. Ruang Guru. Itu sudah teknopreneur. Kalau itu sudah masuk online. Tapi kalau masih seperti ini masih entrepreneur. Tapi ini saya jadikan contoh saja ya. Nanti terserah kalian buatnya. Jelas? Ya, nanti terserah kalian buatnya. Saya minta tolong 5 kelompok. 5 kelompok. 5 orang satu kelompok. Jabatannya tadi 1 CEO, Chief Executive Officer. Ini yang bertanggung jawab jalannya perusahaan. Terus CFO, Chief Management Officer. Dia yang bertanggung jawab manajemennya, administrasinya, surat-surat legalitas, dia yang menangani. CTO, Chief Technology Officer. Nah, ini yang teknologinya. Kalau website itu dia yang rancang. Nah, ini. 4, CFO, Chief Financial Officer. Keuangan. Keuangan semuanya. Masukan pengeluaran semua. Terakhir COO, Chief Operational Officer. Dia yang bertanggung jawab operasional perusahaan itu. Ya apa gulune sing ora nggih kopi Indonesia, nggih kopi kabeh, air galone, terus sabun atau lampunya, listriknya, airnya, COO. 5 itu. 5 orang ini sudah bisa membangun sebuah perusahaan. Tadi dewan direksi, di bawahnya itu CEO. CEO ini bisa juga merangkap sebagai direktur, ya. Tapi bisa juga direktur sendiri, CEO sendiri. Itu juga bisa. Cara nganu
pengurus harian. CEO ini kepala pengurus harian, CEO. Terus bawahnya gini, 4 CFO, CTO, CFO, CEO. Di bawahnya di bawahnya CFO tapi ada, kalau mau di bawahnya itu ada lagi, tapi nanti kalau perusahaan kalian sudah besar itu di bawahnya manajer. Jadi manajer di bawahnya manajer keuangan, manajer administrasi, bawahnya lagi baru nanti staf lagi bawahnya, staf keuangan, staf administrasi, bawahnya pegawai banyak staf. Di bawah CTO ada manajer, mungkin manajer website, manajer aplikasi mobile, manajer apa, operator, banyak lagi. Semua sebenarnya sekarang 5 orang ini. Ya. Kalau sekarang sampean yang buat, berarti sampean jadi pendiri sekaligus pemilik perusahaan. Sangat. Founder, istilahnya founder. Bapak Nadiem Makarim, founder Gojek. Siapa jadinya? Iza, founder PT Bangun Tidur Sejahtera. PT, contoh umpamanya PT Bangun Tidur Sejahtera, dia bisa saja punya banyak bidang. Sekarang satu saja. Jadi umpamanya PT Bangun Tidur Sejahtera ini dia mau buat mau usahanya barang bekas.com, jual beli barang bekas, buka saja barang bekas.com. Semuanya tentang bekas-bekas nengkot, tapi tidak termasuk bekas istri orang. Aplikasinya bukan hanya jualan, tapi bisa juga permintaan. Contoh, saya mau nyari harddisk eksternal yang bekas. Terus dilempar, diposting lah. Istilahnya bid, ya, ditawarkan bid. Nanti kan banyak yang nawarkan. Ya, mereka yang punya barang kan nawarkan. Jadi ada pemosting, saya butuh harddisk eksternal yang bekas saja, terima kasih. Nah, nanti kan banyak juga. Terus bisa dapat penghasilan dari mana kalau seperti itu? Kalau buat kayak barangbekas.com, iklan bisa, membership juga bisa, tapi yang premium. Nanti harus ada bedanya. Kalau iklannya member di atas, umpamanya toko A, umpamanya dia jual barang bekas-bekas di atas. Mau cari stroller, tahu stroller? Kereta turun bayi. Cari stroller bekas yang masih bagus. Banyak yang nawar. Unik bisa banyak ya, tapi sementara satu saja. Oke? Sekarang buat kelompoknya 5 orang, tulis kertas, posisinya sebagai apa saja, cara kerjanya bagaimana, pendapatannya dari mana. Itu dulu wes. Sekarang ini ditulis. Ya. Terus nanti ini sambil lalu ini tugas 1. Ya. Dibuat bisnis plan ini tugas 1. Tugasnya sampean 1 tok. Ya. Sebelum UTS 1, setelah UTS 1, itu tok tugasnya.
tidak banyak-banyak. Ya, ini contohnya ada, nanti di copy, sampean buat, ya, nanti sesuai dengan ide bisnisnya. Ide bisnisnya nanti saya review dulu, ya, saya review dulu. Pokoknya di sini pertemuan kita adalah studi kelayakan usaha, apakah layak tidak. Kuncinya tadi be the first or be the first. Gitu. Oke, saya tunggu. Terima kasih.